tuh? Seniornya cantik ya. Kita lihat ketika lomba sampah di mana-mana. Habis selesai lomba pasti bersih. Panitia yang sangat repot. Karena kadang-kadang di rumah baik ternyata kemudian bisa dibukukan atau enggak dibuat sebuah artikel. Masih di sini ketemu lagi barengan sama Rocky di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Ya guys, apa kabar? Pasti udah beberapa hari ini kalian semua udah pada nunggu episode terbaru dari Postbar. Kalau kemarin Rocky ada selingan 2 video PBB. Hari ini Rocky bakalan korek-korek lagi bintang tamu atau juga tokoh-tokoh baris yang sudah malang melintang di dunia baris, paskibra, pasus, pramuka dan lain-lain ya. Masih tetap subscribe untuk like, share, dan nyalain lonceng notifikasi kamu untuk bisa tetap pantengin namanya channel di Rocky Daniel ya, podcastnya para pembaris. Oke, hari ini Rocky ada di salah satu sekolah yang ada di Kota Cimahi, SMK, di salah satu jalan yang cukup terkenal lah kalau di Cimahi ya. Rocky bakal nampilin siapa, bakal korek-korek siapa, bakal bicara sama siapa, ngobrol sama siapa, jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap di Rocky Daniel di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Still in here di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Ya. Senang banget hari ini Rocky udah ada di salah satu sekolah yang tadi Rocky bilang di Kota Cimahi, tepatnya di Jalan Terusan, dan hari ini Rocky sudah barengan sama Kang Jabar. Salamnya gini Kang. Nah, karena masih physical distancing, masih PSBB. Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Kang Jabar ini kalau orang Cimahi, pembaris Cimahi, anak paskibranya pasti tahu yang namanya Kang Jabar. Insya Allah. Kang Jabar ini juga guru di sini ya Kang? Siap Guru. Kang Jabar ini adalah guru di SMK PGRI 3 Cimahi, SMP Negeri 47 Bandung, dan beliau kalau Rocky kenal, beliau adalah salah satu aktivis dari Paskibra Kota Cimahi. Benar ya Kang? Ya. Oke, apa kabar Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gimana nih masa pandemi ini? Kegiatannya ada apa aja nih kegiatan? Untuk kegiatan ya sekolah kita pakai PJJ. Pembelajaran jarak jauh ya, daring semuanya ya, semuanya online. Ya, kemudian ya tugas-tugas via WA, aplikasi Zoom, kelas Google Classroom, dan banyak lain. Kuota habis aja. Kuota habis. Tapi alhamdulillah disubsidi. Oh, disubsidi semua. Dari sekolah ada. Iya. Oke Kang, hari ini Rocky pengen ngobrol-ngobrol di podcastnya Rocky, nanti di channel YouTube-nya Rocky Daniel Channel. Ya, jangan lupa untuk subscribe juga untuk para Postbar. Kalau Rocky bilangnya yang nonton Postbar ini buffers, baris lovers, baris lovers singkatan. Ya, udah lama banget pengen ngobrol-ngobrol sama Kang Jabar, tapi jadwalnya kita menyocokkan dan baru hari ini kita bisa ini ya Kang ya. Oke, hari ini Rocky pengen tahu dulu nih, atau ada beberapa juga yang pengen tahu tentang sejarahnya Kang Jabar dulu nih, secara singkat deh. Kalau dulu Rocky pertama kenal itu di SMA 6. SMA 6 tahun 2004. Kang Rocky kelas 3 itu. Ya, enggak kelas 2 Kang. Oh, kelas 2. Kelas 2. Siap, ya. Kelas 2. Waktu itu Kang Jabar sama Kang Sobar yang datang ke sekolah. Nah, gimana sih Kang awal mulanya terjun di kepaskibraan lah? Dulu sebenarnya dari mulai baris itu mungkin ketika saya lahirnya pas ibu saya melahirkan itu kondisinya lagi membariskan. Oh gitu? Iya. Guru juga? Guru TK. Oh guru TK. Oh iya. Guru TK-nya di Jalan Terusan di PGRI 2 Cimahi. Oh jadi emang orang Cimahi Tulen ya? Iya. Ya pas lagi membariskan peserta anak PK kemudian kerasa lah. Dan akhirnya ke rumah sakit Cibabat, dan disitulah saya lahir. Oh lahir di Cibabat. Gedung 1 kalau nggak salah. Ya. Jam 10 lebih 10. Wah sampai inget. Saya masih ingat. Ya takdir soalnya. Ya dari situ ya mungkin ya SD ikut pramuka, kemudian SMP ikutan paskibra sama pramuka. Kemudian di SMA awalnya nggak akan ikutan paskibra lagi, soalnya
Paskibra dulu itu luar biasa lah. Luar biasa ya. Pendidikannya militer banget lah. Keras guys. Sangat kekerasannya luar biasa. Pernah ditendang, pernah ditampar. Oh gitu. Itu waktu SMP ya. Akang SMP-nya di mana? Dulu di Dua Ngampra. Dua Ngampra. SMP Dua Ngampra yang kalau eskulnya Paskibranya Krisna ya. Oh iya Krisna. Jajang ya, Jajang. Kang Jajang ya. Kemudian di situ saya masuk Seman 1. Ya akhirnya ada beberapa senior yang promosi, kemudian merekrut. Awalnya nggak mau ikutan bela diri, akhirnya direkrut menjadi anggota Paskibra di Seman 1 Cimahi. Apa sih yang melatar belakangnya Kang akhirnya ikut gitu? Kan itu udah nggak mau tuh. Seniornya cantik kayak. Jadi hampir semua kemarin udah podcast dengan beberapa orang ya, hampir semua alasannya adalah karena cewek. Iya, asli itu. Wah, katanya cantik ya. Awalnya udah Jabar kamu masuk Paskibra. Ya, kemudian udah kelihatan lah basicnya dari pakaian rapi mungkin ya. Dia senior saya melihat itu dulu yang saya tahu Tepa yang merekrut saya. Dia kerja di Pramugari Garuda. Oh, sekarang Pramugari. Iya, senior saya. Keren. Ya akhirnya ya masuk. Ya sampai dia candu juga ya. Ya sampai sekarang ya luar biasa lah. Ngurus dari tahun berarti dari SMP 95, 98, ya 95 3 tahun lah anggap. Kemudian 98 berapa tahun ya udah lama banget lah. Barisan itu. Nah, terus sejarahnya juga di Cimahi nih ada Paskibra itu kan perpindahan dari mulai Kotip ke Cimahi. Nah, kan juga salah satu saksinya dong, salah satu saksi hidup lah. Ya bisa dikatakan perintis juga. Ya mungkin ya ada beberapa rekan-rekan yang bilang perintis gitu ya. Ya alhamdulillah kalau disebut perintisnya. Cuman waktu itu ya pernah mengusahakan dengan rekan-rekan karena saya produk terakhir dari PKC. Dulu ada istilah PKC, PKB. Kalau dulu Cimahi masih kabupaten ya? Iya, masuknya Kabupaten Bandung. Ya. Dan Kotip ini baru Juni ya 2001 itu baru jadi kota. Dan di situ kita ngerintis dari mulai adanya Paskibra sekolah yang saya tahu tahun 91 itu dirintis gabungan antara dua sekolah ya. Paskibra yang ada di Cimahi itu Seman 1 sama Seman 2 itu pengibaran itu di lapangan Sriwijaya. Ya, kemudian ada SMK 1 Pembangunan yang saya tahu. Kemudian ya akhirnya dulu almarhum Insinyur Bimo Prakoso, kemudian almarhum Pak Humaydi, kemudian Bu Wiwin itu tokoh-tokoh perintis dari Paskibra Kotip Cimahi merintis. Sudah kita gabungkan beberapa sekolah Cimahi. Tapi itu katanya yang pernah saya alami juga ada beberapa gesekan antara Kabupaten Bandung dengan Kotip Cimahi. Gitu. Ya biasalah ego masing-masing pasti ada beberapa wilayah. Tapi lambat laun dengan de jure de facto dan akhirnya beberapa PKC atau enggak Paskibra yang bukan notabene bukan PPI atau Paskibra sekolah itu merintis terbentuknya Paskibra Kota Cimahi. Tapi kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah angkatan pas Rocky mau seleksi itu pertama ya. 2002 itu. 2002 Paskibra itu pas TDK meeting yang datangnya itu adalah pengurus Paskibra Kota Bandung. Ya, Kang Dede, Kang Deni juga. Kemudian Kang Deni Berod, Kang Dani. Ya, itu beberapa kota Bandung yang kota Bandung itu hijrah ke Cimahi membantu. Karena dulu yang merintis PPI Kota Cimahi ini adalah kota Bandung, angkatan 88 namanya Borkat Perlindungan. Oh ya, Bang Borkat ya. Bang Borkat. Itu yang merintis Paskibra Kota Cimahi, kemudian PKC juga dulu. Ya, akhirnya 2002 itu dirintis. Sampai ada yang tugas itu 2001 jadi tahun 93 sampai 2001 itu di Sriwijaya. Ya. Nah, 2002 ketika sudah jadi Paskibraka itu lapangannya di Brigip
sampai tahun 2006. 2006. Udah itu 2007 pindah ke lapangan Raja Wali. Ya, sampai sekarang ya Raja Wali sampai ya. sekarang ya alhamdulillah. Akang masih sampai sekarang masih ngurus juga Paskibraka? Kalau untuk Paskibraka secara intensitas saya tidak, udah diserahkan pada adik-adik ya. Semuanya. Tapi masih mantau mungkin untuk, ya alhamdulillah masih diakui untuk sebagai status di pembina. Oke, jadi itu sejarah singkat Kang Jabar ada di Paskibraka. Oke, masih pengen ngorek-ngorek lagi Kang? Siap. Karena Kang Jabar ini guru, juga kalau Rocky bilang Kang Jabar ini berwibawa banget lah. Jadi kita akan korek sisi lain dari Paskibra, sisi lain dari ekskul yang akan kita tanyakan sama Kang Jabar. Jadi jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan juga nyalain lonceng notifikasi kamu untuk bisa stay tune di channel ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Masih di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Ya, hari ini kita masih barengan sama Kang Jabar, salah satu perintis Paskibra di Kota Cimahi. Oke, Kang, Rocky pengen nanya-nanya nih tentang pandangan Akang di dunia baris sekarang. Nah, pendapatnya tentang dunia baris sekarang yang udah jadi industri, terus juga udah gede banget, hampir setiap minggu ada lomba. Nah, itu pandangan Akang gimana sih sebagai ya salah satu empunya lah kalau di Cimahi? Ya, Glenn sering mengikuti beberapa kegiatan, hanya nonton gitu. Karena sekarang udah jarang ikutan lomba lah. Iya. Kebetulan saya megang salah satu sekolah, tapi untuk target untuk juara di sekolah itu tidak menjadi sebuah acuan. Iya. Ya, dari lomba dulu sama sekarang, sangat luar biasa. Sekarang packingnya, kemasannya, covernya sangat luar biasa lah, penyebaran luas. Kalau dulu kita itu sampai mencari surat informasi ini sangat sulit, tapi sekarang dengan WA, Line, atau enggak Facebook, YouTube, YouTube. Ini lomba-lomba dari beberapa daerah, kabupaten, lintas provinsi, ini lintas pulau juga Kang, sangat luar biasa, apalagi dengan hadiah-hadiahnya yang sangat luar biasa. Ini sangat menarik untuk kalau dikemas yang menjadi luar biasa lah. Ya, karena sekarang udah berbasisnya industri. Sampai beberapa lomba saya lihat ada yang hadiahnya ya minimal itu 1,5, ada yang sampai puluhan juta rupiah. Itu sangat luar biasa lah, sampai merekrut beberapa bintang tamu, kemudian sponsor salah satunya yang targetnya ya notabene beberapa provider, kalau enggak beberapa produk-produk minuman juga dan produk dan lain itu sangat luar biasa lah. Jadi di sini perbandingan lomba dulu sama sekarang ini beda jauh lah. Berarti di sini ada sebuah perkembangan yang sangat signifikan bahwa industri lomba Paskibra ini bisa dikatakan sebagai industri. Tapi ya ini harus menjadi bahan perhatian juga, apakah dari segi evaluasi pada saat lomba hanya mengejar sebuah target piala saja tanpa dikemas sebuah konsep dari pembinaan dan pendidikan ke siswanya. Sekarang anggaplah kalau beli piala sangat mudah lah, tapi untuk ada untuk proses untuk melatih, kemudian hasil anak ini dari segi attitude, banyak yang para pembaris ya, mohon maaf sebelumnya juara, tapi dari segi attitude, sopan santun kurang. Mungkin kalau saya lihat karena anak-anak zaman sekarang agak kurang. Ya, ini yang sangat dikhawatirkan. Makanya tingkat lomba sekarang ya sangat luar biasa, tapi mungkin ada segi-segi proses pembinaan, mungkin ada efek samping positif dan negatif dari kegiatan lomba tersebut. Ya mungkin kita lihat ketika lomba sampah di mana-mana. Habis selesai lomba pasti bersih. Panitia yang sangat repot. Nah, ini ya proses edukasinya. Itu hal kecil ya kan? Hal kecil ya kalau menurut saya. Ketika lomba ya ada kerjasama antara panitia dengan para peserta, harus
kasih informasi sampah jangan di mana, padahal udah ada di mana-mana lah kantong plastik dan itu yang menjadi bahan perhatian saya. Kemudian dari peserta sekarang meningkat lah. Awalnya mungkin kalau lomba awal-awal biasanya hanya 15 peserta 20, tapi sekarang 70, 80, 80, ada yang sampai lomba ya, ada yang sampai tengah malam juga, ada pengumuman baru besok. Dan sistem input nilai sekarang ya sangat canggih, ada yang berbasis Android. Kalau dulu manual. Kemudian lama banget. Lombanya hanya 20 peserta, pengumuman sampai sore. Ini luar biasa lah. Tapi sekarang si juri tinggal input nilai, ada pendampingan, sistemnya sangat luar biasa lah. Itu perkembangan lomba dari dulu sampai sekarang. Saya salut dari beberapa inovasi dari rekan-rekan mengadakan sebuah kegiatan lomba gitu kan. Nah Kang, tadi kan kita ngobrolin tentang industri yang udah gede ya Kang. Pasti ada efek samping, ada dampaknya. Kang Dion punya tips trik nggak sih sebenarnya kalau sebagai guru ya, menangani anak yang ekskulnya banyak atau enggak ekskulnya satu tapi kegiatannya banyak ya. Pasti kan nilainya keteteran juga. Gitu. Nah itu ada petuah nggak sih buat para pelatih gitu untuk bisa menyeimbangkan antara latihan dengan akademiknya? Karena kan rata-rata kita sekarang bisa ngobrol nih ya, kegiatan yang paling banyak ekskul di zaman sekarang adalah paskibra. Betul. Ya, dibanding yang paling mahal juga gitu. Nah bisa nggak Kang Dio punya tips trik nggak sih gimana untuk para pelatih yang jadi akademiknya juga jangan kurang lah gitu? Kalau dulu ya bukan pola yang saya terapkan ya dulu ketika melatih. Jadi sebagai project lah ketika saya melatih di beberapa sekolah, treatment antara sekolah A, B, C ini sangat berbeda. Ya, yang pertama mungkin ini menekankan dari segi akademik. Porsi latihan itu kita gak terlalu lama tapi efektif. Satu, yang kedua ketika kita mau proses latihan itu suka ada tes ya, misalkan salah satu contoh ini anak kekurangannya di mana, bahasa Inggris. Ini biasanya kakak kelasnya kita bantu untuk ngetes vocabulary-nya lah. Ya ketika mulai anak ini boleh mulai dengan games biasanya ya, misalkan dari huruf G, globe misalnya, atau enggak cut T-nya apa, itu pakai bahasa Inggris lagi. Ini untuk menambah pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian kalau dulu kan zaman LKS ya kan, ya ketika ada LKS seniornya pasti memegang LKS yang sama. Ya kasih pembelajaran kepada adik-adiknya sebelum latihan, ini per bab ini harus selesai. Kalau dulu saya menerapkan seperti itu. Alhamdulillah dari segi akademik dulu target kalau pengen hadiah dari pelatih dari Kang Jabarsnya itu anak paskibra harus ranking 1 sampai 10. Tapi kalau sekarang kan udah kurikulum 2013, nggak ada ranking juga. Ada ranking, kemudian anak belajar dari pagi sampai jam setengah 3. Latihan ini asar sampai jam 5. Sedangkan sekarang jam latihan di sekolah itu dibatasi jam 5 langsung bubar. Ya kecuali ada beberapa siswa yang pengen latihan ya ada toleransi dari sekolah ya, akhirnya ini yang suka jadi imbasnya, anak datang ke rumah capek, banyak tugas, besok nggak dikerjakan, teguran dari guru. Karena banyak sekali kasus dari dulu sampai sekarang ya nilai jeblok tapi prestasi di akademik sangat luar biasa. Di sisi lain orang tua bangga, tapi ketika melihat nilai akademiknya turun ini jadi masalah. Anak gak boleh ikutan paskibra ya keluar akhirnya, itulah jadi itu yang sangat dilemanya seperti itulah. Itu ya sangat disayangkan. Makanya mungkin ya para pelatih harus punya metode atau program latihan yang arahnya ke akademik juga. Mungkin ya merekrut alumni yang mungkin udah jadi guru atau gimana caranya. Nah itu jadi salah satu solusi guys buat kamu pelatih muda nih yang punya masa dengan akademik siswanya, bisa juga mengarahkan alumni ya Kang ya. Betul. Nah kalau tadi kita ngobrolin tentang banyaknya kegiatan Kang. Nah sekarang Akang sebagai guru ya posisinya menjembatani antara, kadang kan banyak juga kan sekarang pelatih sama guru bersih tegang. Ya banyak juga. Bukan hal yang tabu lah. Banyak banget misalnya
si guru ini sama ini bentrok karena siswanya dipakai untuk ini atau juga banyak di-spend dan lain-lain. Sebenarnya pandangan Akang dari sisi guru lah sebetulnya yang paling utama itu anak ekskul terutama paskibra lah. Itu harus gimana sih Kang? Dulu saya pernah menerapkan kewirausahaan ya di organisasi. Ada beberapa guru yang protes. Ini anak belajar mah belajar, gak usah jualan. Padahal penghasilan anak dijualan ke kelas-kelas ini untuk kehidupan organisasi ini luar biasa. Ada untuk bisa ikutan lomba ke beberapa daerah lah di situ. Ini ada yang guru yang protes. Ya akhirnya kita berusaha memanage ini, kita berhadapan dengan guru tersebut. Ya alhamdulillah kalau pelatihnya berani, kemudian ya seberani. Salahnya apa kalau misalkan anak diajarkan entrepreneur gitu ya, tanpa mengeluarkan biaya tapi menghasilkan biaya. Itu akhirnya gurunya responnya alhamdulillah baik, kemudian direspon ya bahwa anak paskibra itu boleh entrepreneur. Kemudian ada beberapa guru yang ini paskibra latihan terus, gitu. Biasanya ya mohon maaf ya suka bersih tegang dengan guru olahraga karena lapangannya rebutan gitu. Ya akhirnya dulu saya pernah menyarankan anak paskibra wajib ikutan OSIS. Ya dulu ya. Pernah. Jadi karena ada beberapa sekolah juga yang digabung. Paskibra OSIS. Yang ikut paskibra pasti ikutan OSIS kalau gitu ya. Nah itu biar ya sebagai mungkin dulu ya targetnya memonopoli lapangan ya. Jadi akhirnya kita buat jadwal dan lain-lain bahwa hari ini jadwal eskul A, B, C ketika lomba ini notabene dimiliki oleh eskul yang akan berlomba. Jadi minta kesadaran dari para pelatih. Akhirnya terjadi sebuah kesepakatan bahwa kalau paskibra lomba yaitu lapangan milik paskibra. Akhirnya beberapa eskul, ketuanya, para pelatihnya itu sepakat lah. Jadi nggak ada kecemburuan. Lapangan bisa digunakan dengan baik juga. Itu biasanya. Nah itu bisa jadi salah satu solusi guys. Nah, buat para buffer semua, buat para pelatih yang punya masalah dengan di sekolahnya bisa jadi solusi. Karena solusi yang terbaik adalah komunikasi. Nah ada beberapa yang ya komunikasi kurang baik ya akhirnya pasti, terbentuk. Karena pandangannya guru pasti yang banyak latihan adalah paskibra. Betul. Latihannya banyak. Mungkin harus ada yang ikutan lomba. Istilah bahasa Sunda susumputan pernah mendengar pernah tanpa izin ya mungkin pernah lah ya saya pun pernah tanpa izin ke sekolah akhirnya sekolah negur ya emang ini kesalahan dari pelatihnya tetapi ya dari situ kita berkembang ya emang salah tapi dengan izin dilewati ya alhamdulillah prestasi ada ya akhirnya ya kita menyumbangkan sebuah piala. Keren ya hari ini kita dapat ilmu baru bahwa komunikasi itu penting. Akademik sama dengan prestasi di lapangan harus seimbang. Oke. Hari ini masih kita korek-korek lagi abis ini kan. Abis ini kita istirahat dulu bentar. Kita korek-korek lagi tentang pandangannya terhadap dunia baris. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Postbar Podcastnya para pembaris legendaris. Postbar Podcastnya para pembaris legendaris. Ya masih barengan sama Kang Jabar di SMK PGRI 3 Cimahi ya. Kang, lanjut nih. Kalau tadi kita ngobrolin tentang permasalahan sekolah paskibra. Sekarang treatment terhadap orang tua. Nah, jadi sebelum sama Kang ini, buka Q&A di Instagram. Nah, jadi ada yang tanya juga pandangan Kang Jabar karena Kang Jabar ini sudah istilahnya udah maaf ya Kang tua mesti. Nggak apa-apa. Udah bukan tua apa ya udah tua keladi. Udah makan asam garam cuka semua di dunia pasti udah ngalamin. Nah juga ada yang bertanya bahwa gimana sih caranya menghadapi orang tua nih yang kurang mendukung anaknya. Pernah dong pasti dong. Nah kita bagi pengalaman nih Kang Jabar gimana nih ngadepin orang tua yang anaknya terlalu banyak kegiatan katanya gitu. Kalau saya terapkan ya sampai sekarang ya, sampai sekarang itu kadang-kadang saya mengantarkan si anggota ini ke rumahnya. Visit. Home visit. Ya, ketika pulang latihan, saya antarkan dari anggaplah kalau dulu sangat sering sekali dari 20 orang peserta itu saya target
dalam satu semester atau 3 bulan saya harus ke rumah si A, si B, si C. Tujuannya adalah komunikasi. Karena dengan komunikasi kita akan tahu kondisi rumah satu, kondisi orang tua, kemudian kondisi dia seperti apa, kemudian nomor HP, kemudian di situ kita bisa menggali informasi. Karena kadang-kadang di rumah baik ternyata di sekolah tidak, atau enggak sebaliknya. Nah dari situ rata-rata yang saya kunjungi awalnya tidak mendukung, ketika kita berkomunikasi dengan baik, insya Allah orang tua ini akan mendukung. Tapi ada beberapa syaratnya biasanya, Kang jangan terlalu malam nanti oke. Karena ini anak saya perempuan, oke Pak, ntar mungkin biasanya ada temannya yang mengantar gitu, kalau enggak kita yang antar, kecuali yang urgennya itu pada saat mau lomba. Kalau lomba biasanya latihan maksimal yang saya latih itu sampai isya lah, ya nggak pernah sampai jam 9 malam. Ya itu rata-rata sampai isya itu selesai, biasanya maghrib, dan kita selalu laporan ketika sholat maghrib waktunya sholat. Ya, intinya pada saat waktunya ibadah ini ibadah, dan kita selalu komunikasi laporan kepada orang tua, ngadain acara makan-makan, misalkan keliling lah nih. Jadi bahwa gambaran bahwa Paskibra ini dari sisi orang tua adalah positif. Jadi pada baik semua, dengan penampilan, dengan attitude dan lain. Itu ya yang saya ajarkan, komunikasi yang baik lah dengan orang tua. Soalnya kadang-kadang ada anak mau latihan misalkan hari Minggu atau nggak hari biasa, 1 minggu lah kalau sekarang, tugas belum dikerjakan, pakaian belum dicuci gitu kan, ini akan menambah sebuah masalah. Tapi kalau kita anggaplah sebelum berangkat kita ngapel dulu atau gimana, cuci piring dan lain-lain, ini berarti kan tugas rumah sudah dilaksanakan. Berarti kan tinggal latihan, ya mungkin ujung-ujungnya Pak minta ongkos buat uang lah. Itu adalah salah satu trik antara kedekatan pelatih dengan orang tua. Pelatih dengan orang tua. Jadi home visit juga ya. Home visit itu salah satunya. Itu yang bisa meningkatkan kepercayaan. Ya, akhirnya banyak yang orang tua yang menganggap saya sebagai ya kayak kakak asuh lah. Jadi, sampai sekarang dari beberapa angkatan itu saya masih menjalin dengan hubungan baik lah. Dari beberapa angkatan ya, sampai kalau misalkan pergi ke Jogja, saya ada saudara itu dari Paskibra gitu. Kalau saya pergi ke Surabaya itu ada, kalau saya pergi ya ke Bandung atau daerah itu juga memperpanjang tali silaturahmi. Ya kayak gini lah. Kalau misalkan komunikasi dengan baik, ya kita nggak akan disiapa-siapakan gitu. Tuh ya guys, jadi salah satu caranya adalah bisa dengan home visit. Karena kamu dengan pelatih yang tahu rumahnya, tahu keluarganya, kamu bisa lebih mudah berkomunikasi. Jadi kalau ada apa-apa orang tuanya nggak ngizinin, jangan langsung underestimate juga. Bisa jadi karena pelatihnya belum kenal juga. Tapi pernah ada anggota yang ngebohong gitu. Oh ya. Yang bilangnya pelatih kan sama Kang Jabar, ternyata orang tuanya ngecek anaknya, Kang Jabar ini anak saya ikut Kang Jabar pelatihan. Oh enggak Bu. Nah dari situlah tingkat kepercayaannya menurun. Kalau itu kita udah nggak bisa apa-apa. Ya udah kita nggak apa-apa. Ya intinya ini anaknya. Ada kesalahan di anak. Akhirnya ya dia keluar Paskibra gitu. Jadi kalau nama baik Paskibra atau organisasi itu harus dijaga nama baik. Ya baik dari keluarga yang terkecil ya, sekolah, kemudian baru di masyarakat. Insya Allah positif. Sip. Ilmu baru lagi ya. Jadi tetap yang utamanya adalah komunikasi. Sekarang dari sudut pandang yang berbeda lagi Kang. Misalnya Kang udah pernah ngelatih ya, dulu kan pelatih ya. Dari sudut pandang pelatih sekarang dengan maraknya lomba, hampir tiap minggu Kang lomba ya. Ada juga bahasa yang gini, misalnya anak pelatih itu terlalu menekan ke anak didik. Sampai sehingga kadang salah pelatih juga. Orang tua komplain, gurunya komplain karena tekanan dari pelatih. Nah, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa nahan ego kita sebagai seorang pelatih gitu? Karena kan kalau ego, pernah lah kita jadi pelatih ya, sama-sama jadi pelatih, pengen juara, pengen ini, pengen itu, dengan akhirnya neken juga ke anak gitu. Itu gimana sih cara nahan ego kita gitu kan? Ada istilah yang suka gini, ketika anak ini lebih takut sama pelatih daripada guru. Dulu ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang itu ada gitu. Ya mau nggak mau lebih istilah ngebela-belain Paskibra daripada pelajaran. Nah biasanya ya kalau saya pribadi ya harus bisa mengatur waktu dengan baik. Itu biar
tidak ada masalah dari semua pihak, segi orang tua, dari rekan pelatih, karena kadang-kadang pelatih pun bahasa Sunda mah kajungjo nanti yang ngelatih tapi nggak melihat dia kuliah. Kadang-kadang kuliahnya bolos, itu pernah saya rasain ya, makanya nilainya B, A itu ya, luar biasa lah ya, luar biasa lah, sampai kerjaan pun ditinggalkan jadi pas Ibra ya. Kalau ada lomba ya, akhirnya sering dengan waktu ya, usia ya, kita harus prioritas utama ada di mana gitu. Dan akhirnya anak-anak sekarang ya mungkin lebih dewasa juga, bisa menempatkan di waktu ya, karena skop di sekolah sekarang waktunya menekankan di akademik. Ya bayangkan aja jalur prestasi aja sekarang sangat terbuka sedikit, sangat terbuka lah. Makanya untuk latihan Pasidra ya silakan diatur waktu dengan baik, kemudian komunikasi dengan orang tua dengan baik, ya insya Allah pasti semuanya positif. Oke, sip. Itu tadi tenang pandangannya Kang Jabar dari segi pendidikan ya Kang ya. Oke, sekarang Kang Jabar nih ya terkenal, kemarin kalau ada Kang Rizal ya, banyak banget Kang Jabar ini menelurkan pelatih-pelatih kan. Ya, jadi aku pengen nanya nih, ada 3 lah. Siap, boleh kan? Sebutin 3 orang anak didik yang paling berkesan lah, yang sekarang jadi pelatih, yang paling berkesan di mata Kang Jabar. Banyak dong anak didik Kang Jabar, banyak banget pelatih-pelatih di Cimahi terutama ya, banyak banget nih. Ada, sebutin aja 3 yang paling berkesan nih selama Akang didik gitu. Yang pertama. Kalau misalkan semuanya berkesan lah, tapi boleh 3 deh gitu. Dengan alasannya gitu. Dengan alasannya. Kalau saya sebutin ya ini juga gitu ya. Dia agak sulit untuk menyebutkan karena ini pada 3 aja. Gitu ya. Enggak juga semuanya sayang tapi 3 aja ini gamenya 3 ini, 3 orang ini aja. 1 siapa? Bukan berarti paling pintar atau paling enggak, yang paling berkesan aja gitu. Yang paling berkesan ya. Dulu pernah ya ngebina salah satunya, ya sekarang udah nggak terlalu mungkin ya, salah satunya dari SMP ya mungkin ya Dua Ngamprah ya, Kang Jajang ya, salah satunya Kang Jajang. Dari kecil dari SMP itu udah dididik sama betul. Saya melatih pas ya sebelum Kang Jajang ya, yang ngerintis juga di sana juga lah. Itu Kang Jajang sampai sekarang alhamdulillah, karena target saya melatih beberapa sekolah itu adalah regenerasi. Tujuannya ya paling target 2 tahun atau 3 tahun ada alumni yang mau melatih, saya serahkan. Kalau alumninya tidak sanggup cari yang lain, mungkin saya akan kembali lagi ya alhamdulillah sampai sekarang banyak lah sekolah yang pernah saya rintis. Nah kemudian itu Kang Jajang, kemudian ada yang ya Kang Rohmat mungkin. Kang Rohmat kemana aja Mat? Ini lagi persiapan nikah. Saya persiapan nikah ya. Kang Rohmat sekarang ngurus juga di PPI ya? Ya PPI tapi di Jawa Barat sekarang udah nggak terlalu aktif ya, mau fokus nikah gitu ya. Kang Rohmat itu udah beda banget. Kemudian ya sekarang selain Kang Rohmat mungkin ada lagi, kalau disebutin nama agak susah ya. Satu lagi deh. Dulu Kang Erwin orangnya santai, membinanya nggak terlalu terkenal di Cimahi, tapi kalau dari segi pembinaan kena ke peserta didik itulah ya. Masih banyak yang lain yang nggak bisa saya sebutkan ya. Pokoknya semuanya berarti lah ya. Berarti lah. Banyak banget guys, jadi ada beberapa pelatih ya, tadi Kang Rohmat, kalau di PPS ada Kang Denny juga ya. Kang Denny, Kang Rizal, banyak banget. Kang Teguh juga, Teguh yang Batu Jajar. Kang Teguh Batu Jajar juga. Jadi hampir sama prinsipnya dengan Kang Sarul waktu podcast kedua. Itu bahwa pemimpin yang baik adalah yang menyiapkan pemimpin setelahnya. Wah, keren banget ya. Memang targetnya seperti itulah. Memang targetnya gitu. Ya. Oke, asik banget kita, seru banget, udah banyak banget tips-tips dan trik-trik yang bisa Kang Jabar kasih. Sekarang Rocky pengen Kang Jabar say something buat semua baris lovers
di pandemi ini, terus pesan-pesan terakhirnya, bukan pesan-pesan terakhir, pesan-pesan di podcast ini apa sih yang harus dilakukan para pembaris di masa pandemi, dan juga nanti kalau sudah normal lagi disampaikan. Itu anak didik Akang banyak banget. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk para pembaris yang ada di jagat maya mungkin. Ya, semua. Ya, untuk kondisi sekarang karena COVID-19 ini belum bisa diprediksi, katanya akhir Mei ya informasinya berdasarkan hadis katanya. Kemudian kebijakan pemerintah masih belum jelas juga. Ya, untuk para pembaris ya saya sarankan tetap menjaga kondisi stamina dengan latihan, bisa baris di rumah. Ya, biar stamina tetap supaya barisnya tidak lupa. Kemudian para pelatih mungkin dalam kondisi sekarang ini bisa membuat sebuah program latihan yang misalkan program latihan jangka panjang, jangka pendeknya seperti apa, kemudian bisa dibukukan atau enggak dibuat sebuah artikel latihan keren, ya biar ada produk ya, jadi enggak hanya sebagai latihan saja, hanya konsep aja, tapi kalau konsep tanpa ditulis itu susah. Kayaknya bias gitu ya. Kalau ada catatan, luar biasa tuh. Ya kayak kitab gitu ya. Ya ada beberapa produk-produk dari beberapa sekolah itu. Mungkin targetnya seperti itu. Insya Allah itu program yang sangat panjang lah. Ya. Pesan-pesan lagi untuk semua anak didik Akang. Untuk peserta didik ya yang pernah saya didik, yang merasa dididik, yang sampai sekarang ya doakan kondisi Indonesia cepat pulih kembali, kemudian ketika pulih kembali ya kita siap bertanding dengan silaturahmi. Kemudian ketika ada lomba ya jangan ada genggengan lah. Jangan ada genggengan ya. Karena permusuhannya hanya dalam waktu 8 menit. 8 menit. Ya, 8 menit. Rivalitas. Tapi rivalitas. Nah, silaturahminya selamanya. Silaturahmi diperarat aja ya. Karena kita satu bendera merah putih. Merah putih. Oke, siap, tepuk tangan dulu. Terima kasih Kang untuk waktunya. Nggak lama Rocky di sini, tapi diterima dengan baik. Suasana juga baik di sini, nggak hujan juga. Alhamdulillah, dan sehat-sehat Kang. Salam buat keluarga. Oke, buat kamu semua jangan lupa untuk subscribe, likes, dan juga share. Nyalain lonceng notifikasi kamu untuk tetap bisa stay tune di podcastnya Rocky Daniel Channel. So, Rocky Daniel pamit, Kang Jabar juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris.